Kasus pencurian ayam yang terjadi di Banjarjuwo Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 berujung dengan aksi main hakim sendiri oleh massa terhadap terduga pelaku, yang kemudian mengakibatkan terduga pelaku tewas bersimbah darah. Dari kejadian tersebut, Polres Tabanan yang menangani kasus ini telah memeriksa 18 saksi dan kemudian menetapkan 5 tersangka. Kapolres Tabanan AKBP Putu Bayu Patin mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini, jumlah tersangka kemungkinan bisa bertambah. Atau di depan sini? Itu aja dan. Itu aja dan. Pakai tuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan selamat malam. Yang pada hari ini yang saya hormati Pak Kapolsek Baturiti hadir, dan juga Pak Kasat Reskrim serta Kasih Humas Polres Tabanan. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan daya kita bisa berkumpul pada malam ini di lobi Polres Tabanan. Dan juga yang saya banggakan rekan media, terima kasih sudah menunggu untuk kita pada hari ini sama-sama melakukan konferensi pers terkait ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang rekan-rekan sudah mengetahui di mana beberapa hari ini ada kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polres Tabanan. Yang pertama, kami dari Polres Tabanan menyampaikan duka mendalam atas peristiwa di Juwo Legi, Baturiti. Saya, Kapolres Tabanan, menyampaikan rasa duka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi di Banjarjuwo Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, yang mengakibatkan hilangnya nyawa salah seorang warga. Sekaligus sebagai bagian dari masyarakat Tabanan, saya juga turut prihatin dan berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah ini. Kehilangan satu nyawa adalah duka bagi kita semua. Doa dan simpati kami menyertai keluarga yang ditinggalkan serta seluruh pihak yang terdampak. Dengan peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat agar kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keamanan, serta keharmonisan kehidupan masyarakat yang selama ini menjadi satu kesatuan. Kita bangga menjadi warga Tabanan yang aman, makmur, dan madani. Oleh sebab itu, kami Polres Tabanan pada hari ini kita akan melakukan press conference terkait ada 2 laporan polisi tindak pidana. Yang pertama terkait dengan pencurian 2 ekor ayam, yang dimana Polsek Baturiti yang menangani perkara yang saat ini sedang berjalan. Lalu kami di Polres Tabanan sendiri menyampaikan tindak pidana yang telah diungkap, yang dibantu juga oleh dari jajaran Polda Bali, di mana kami juga diasistensi oleh dari Direktur Tindak Pidana Umum Polda Bali, serta juga jajaran Satreskrim Polres Tabanan terkait dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 261 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana kejadian ini terjadi pada tanggal 24 Juli 2026 sekitar pukul 1 dini hari. Tempat kejadian ini di Banjarjoglegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, di mana saat ini kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa, seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria, dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan yang nanti juga akan disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim yang ada di samping kiri saya, serta kami menyampaikan para pelaku dengan inisial. Yang pertama inisial MJ, lalu yang kedua inisial WS, yang ketiga inisial KB, yang keempat inisial MK, yang kelima inisial MD. Modus operandinya adalah tindakan kekerasan secara bersama-sama yang diduga dipicu oleh kemarahan dan juga emosi ketika korban inisial S diduga tertangkap mencuri 2 ekor ayam jantan milik salah satu warga bernama WA. Jadi emosi tersebut diperkuat oleh adanya keresahan masyarakat karena sebelumnya wilayah tersebut telah ada beberapa kali laporan terkait dengan kasus yang sama, yaitu pencurian. Pak Kasat, mau sampaikan? Siap untuk kronologis pengungkapan. Oke, kronologis pengungkapan. Baik, terima kasih waktunya Pak Kapolres. Yang saya hormati Pak Kapolres Tabanan, yang saya hormati Kapolsek Baturiti, yang saya hormati rekan-rekan yang sudah hadir pada press conference malam ini. Sedikit saya akan menyampaikan tentang kronologis pengungkapan perkara yang saat ini sedang kita tangani sesuai dengan laporan polisi garing A/01/7/2026 SPKT Satreskrim Polres Tabanan dengan dugaan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang dan barang secara bersama-sama di muka umum sesuai dengan pasal 262 ayat 1 dan ayat 4 KUHP di wilayah Baturiti. Jadi untuk kronologis penangkapannya bermula dari anggota Polsek Baturiti yang menerima laporan dari warga bahwa ada kejadian pencurian ayam. Saat anggota tiba di lokasi, ditemukan korban atas nama inisial S sudah dalam keadaan sekarat, kemudian dibawa ke rumah sakit dan kemudian meninggal di rumah sakit. Kami melakukan tindakan berupa pemeriksaan saksi dan mengumpulkan dari video-video yang beredar di masyarakat, sehingga dan kami juga melakukan pemeriksaan dengan total 18 saksi sampai dengan hari ini, sehingga kami bisa untuk saat ini menetapkan 5 orang sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres sebagai tersangka. Mungkin hanya itu saja yang ingin kami sampaikan. Baik, terima kasih. Kami dari Polres Tabanan juga agar seluruh elemen masyarakat mendukung sikap tegas yang dilakukan oleh Polres Tabanan untuk melakukan penegakan hukum atas kejadian tersebut. Dan kami juga meminta untuk secara bersama-sama untuk menciptakan iklim yang kondusif di Tabanan yang sudah saat ini kita sama-sama rasakan. Tabanan terkenal dengan situasinya yang aman, unggul dan mandiri. Oleh sebab itu mari kita sama-sama dengan ada kejadian ini
mengintrospeksi diri supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa, khususnya di wilayah Polres Tabanan. Lalu yang berikutnya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi masyarakat yang berperan aktif dalam pengungkapan perkara ini hingga tuntas nantinya. Yang berikutnya juga kami terkait anak korban yang saat ini kita tahu bersama, kami dari Polres Tabanan nanti secara kemanusiaan pun juga akan memberikan bantuan serta pendampingan secara psikologis atas trauma yang dialami oleh keluarga, serta juga kami akan berencana menjenguk keluarga tersebut. Dan paling terakhir, kami Polri, Polda Bali dan juga Polres Tabanan berkomitmen agar terus menjaga situasi keamanan agar tetap aman dan kondusif, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Tabanan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan rekan-rekan sekalian pada hari ini. Boleh tanya background dari korban yang meninggal sendiri, memang apa benar ini memang residivis apa bagaimana, dan memang sudah kerap melakukan aksi pencurian seperti itu? Baik, rekan-rekan sekalian, kami pun juga ingin menyampaikan fakta-fakta, di mana di sini kami ingin juga menjaga terkait dengan nama baik keluarga tersebut. Apa yang disampaikan kan betul, memang yang bersangkutan ini seorang residivis juga telah melakukan tindak pidana yang serupa dulu di tahun 2018 dan sudah pernah keluar. Dan intinya kami di sini berupaya supaya apa yang menjadi pola penegakan hukum yang kami lakukan tetap secara semuanya terukur. Seperti itu. Izin Komandan, apakah terbukti malam itu korban mungkin membawa ayam, terbukti mencuri seperti itu? Betul, sesuai yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa yang bersangkutan ditemukan membawa 2 ekor ayam curiannya. Di media sosial kan banyak orang yang berspekulasi ini ayam biasa gitu. Ini ayam apa yang dicuri, mungkin kan diterangkan? Oke, kalau terkait jenis ayamnya, saya harus menanyakan kepada ahlinya supaya saya tidak salah menyampaikan jenis ayam apa yang dicuri tersebut. Apa benar? Jadi mohon waktunya, nanti biar kami tidak salah menyebutkan terkait dengan ayam apa yang dicuri tersebut. Apa benar ini ayam aduan seperti ayam gigi tajan itu? Untuk saat ini kami masih mendalami terkait dengan informasi yang beredar seperti itu. Dan nilai ayamnya juga, Untuk saat ini kami masih fokus dulu terhadap 5 yang sudah kami tetapkan tersangka. Nanti perkembangan pasti akan kami sampaikan lebih lanjut. Benar Pak, tersangka ini apa dia kelima ini dengan jelas terlibat melakukan penganiayaan seperti itu apa bagaimana? Ya, oke. Jadi memang saat ini kami belum bisa menyampaikan masing-masing peran ini seperti apa. Masih kami melakukan pendalaman lebih lanjut, kami minta mohon waktunya. Yang jelas kami pastikan dari serangkaian peristiwa pidana yang bisa kami simpulkan 5 orang tersebutlah yang terlibat, yang bisa saat ini bisa kami amankan. Dan apakah ini melibatkan belasan orang? Kenapa 5 orang ini yang Alasannya kenapa? Ya kan untuk sementara, saya bilang. Untuk sementara ini kami menetapkan terlebih dahulu 5, ya nanti dalam perkembangan lebih lanjut terkait dengan saksi-saksi yang kami periksa di TKP dan juga terkait dengan alat bukti, otomatis nanti akan kami sampaikan seperti apa terkait masing-masing peran 5 orang tersebut. Dan Pak, ada kesan di masyarakat pihak keamanan agak lambat untuk menangani kasus itu. Tanggapannya Pak? Baik, kami sampaikan secara fakta, kami 2 hari tidak tidur. 2 hari tidak tidur untuk bisa membantu mempercepat terang benerang terkait kasus tersebut. Makanya pada hari ini saya menggunakan pakaian sipil karena kami berupaya selama ini sudah 2 hari ini kami untuk mencari alat bukti pendukung apa yang bisa menerangkan peristiwa pidana tersebut. Jadi
Rekan-rekan juga tahu, tadi saya langsung datang dari Polsek Batu Licin, langsung sampai sini, langsung pada hari ini kita langsung menggelar konferensi pers untuk bisa membantu terkait apa yang terjadi di desa tersebut. Berapa laporan yang diterima dalam kasus pencurian di Polsek Batu Riti? Nah, yang kedua, pelaku ini kan beredar di media sosial itu bawa sajam. Nah, yang tiga tadi komandan bilang 2018 pelaku residif. Dia kasus apa dia pelaku sendiri? Oke Pak, bantu Pak Kasem. Gimana pertanyaannya Pak? Yang pertama, ada berapa laporan di Batu Riti soal kasus pencurian ayam? Yang kedua kan pelaku ini bawa sajam juga. Di tahun 2026 ada 6 laporan mengenai pencurian ayam. Terus pertanyaan yang kedua, Pelaku kan bawa sajam, apakah benar itu beredar di media sosial? betul membawa sajam. Apa sajamnya? Berupa pisau, kemudian ada ketapel dan batu-batu kecil. Itu. Untuk catatan kriminal di 2018 itu kasusnya apa? Apakah Jadi sama? di tahun 2014 ya, itu kasus pencurian cengkeh yang ditangani di Polres. Polres mana dah? Polres Tabanan. 14 ya? 18. Dibebaskannya. Oh iya, 2018. Kasus pencurian cengkeh.